Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Setelah terkena racun oleh Chu Siyu di episode sebelumnya, Chen Mufan dan yang lainnya pergi untuk menemui Yan Xiao Tian Jian Feng, di mana mereka sudah menentukan tempat pertemuannya, jika Chen Mufan berhasil menghabisi Chu Siyu. Kemudian, Yan Xiao Tian Jian Feng yang berada di ranah puncak ke-9 alam Sen Kiao, dia maju ke depan, dan berkata, "Chen Mufan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Mengapa kau membiarkan Chu Siyu melarikan diri?" Melihat Yan Xiao Tian Jian Feng yang tidak terlihat senang, Chen Mufan pun langsung memberi hormat kepadanya, dan berkata, "Mohon tenang dan dengarkan dulu penjelasan dariku. 1 jam yang lalu kami bertemu Chu Siyu di sini, tapi dia lari saat melihat kami dengan sangat cepat, sehingga kami tidak bisa mengejarnya." Yan Xiao Tian Jian Feng kembali berkata, "Lalu kenapa kau malah menghubungi kami, dan menyuruh kami untuk datang ke tempat ini?" Lalu, Chen Mufan memberikan surat gulungan yang diberikan kepadanya oleh Chu Siyu, dan kembali berkata, "Ketika Chu Siyu melarikan diri saat melihat kami, dia tidak sengaja menjatuhkan surat gulungan ini, jadi itulah sebabnya kami memanggilmu untuk datang kemari." Yan Xiao Tian Jian Feng kembali bertanya, "Apa isi dari surat gulungan ini?" Kemudian, Chen Mufan membuka surat gulungan itu, yang ternyata adalah sebuah peta, dan melanjutkan perkataannya. Surat gulungan ini adalah lokasi buah jiwa bayi iblis yang sangat langka, di mana itu merupakan harta langit dan bumi, dan buah itu tumbuh di puncak gunung yang ditandai di dalam peta ini. Yan Xiao Tian Jian Feng pun sangat terkejut melihatnya, karena ternyata surat gulungan itu adalah sebuah peta yang sangat berharga, lalu berkata, "Apa kau bilang, itu adalah peta lokasi dari buah jiwa bayi iblis?" Lalu, Yan Xiao Tian Jian Feng menatap Chen Mufan dengan tatapan mata yang dingin, dan kembali berkata, "Tetapi, jika kau sudah mendapatkan petanya, mengapa kau tidak memetik sendiri buah jiwa bayi iblis itu? Karena aku tidak percaya kau begitu baik hati, dengan menunjukkan peta itu kepadaku. Sebenarnya, apa yang kau inginkan dariku, dengan menunjukkan peta itu?" Kemudian, Chen Mufan pun kembali menggulung petanya, dan kembali berkata, "Lokasi tempat tumbuhnya buah jiwa bayi iblis itu sangatlah berbahaya, dan jika kami berlima pergi ke sana, bisa saja kami akan kehilangan nyawa di sana. Jadi kami membutuhkan bantuanmu. Jika kau mendapatkan buah jiwa bayi iblis itu, berikan 1 bagian tambahan kepada kami berlima, untuk membantu jalan kultivasi kami." Lalu, Chen Mufan pun memberikan peta itu kepada Yan Xiao Tian Jian Feng, dan Yan Xiao Tian Jian Feng pun berkata, "Baiklah, aku setuju dengan persyaratan darimu itu. Aku akan memberikan bagian yang adil kepada kalian berlima, setelah aku berhasil mendapatkannya." Yan Xiao Tian Jian Feng melanjutkan perkataannya, "Karena aku mendapatkan peta ini yang sebelumnya adalah milik Chu Siyu, akan sangat merepotkan jika Chu Siyu mendapatkannya terlebih dahulu, jadi aku akan mengajak orang-orangku untuk memetik buah jiwa bayi iblis itu." Tapi, Yan Xiao Tian Jian Feng tidak berniat untuk menepati janjinya kepada Chen Mufan, dan sambil mengeluarkan senyuman sinis dari wajahnya, dia berkata di dalam hatinya, "Chen Mufan, kau masih saja naif seperti biasanya. Dia ingin mendapatkan 10% lebih banyak atas usaha dari kami. Itu ide yang sangat bagus." Kemudian, Yan Xiao Tian Jian Feng pun mengajak yang lainnya untuk pergi ke puncak gunung, demi memetik buah jiwa bayi iblis yang berada di sana, sebelum Chu Siyu memetiknya terlebih dahulu. Tapi semua itu adalah bagian rencana dari Chu Siyu, di mana dia mengamati mereka dari kejauhan, sambil berkata di dalam hatinya, "Hoho, aku tidak menyangka bahwa dia akan membawa orang sebanyak ini, tapi itu bagus, karena aku membutuhkan mereka semua untuk aku jadikan tumbal, agar buah jiwa bayi iblisnya bisa menjadi matang lebih cepat." Kemudian, singkat cerita mereka pun sampai di lokasi buah jiwa bayi iblis, dan Yan Xiao Tian Jian Feng pun langsung berjalan menghampirinya, lalu berkata, "Kabut abu-abu pekat yang mengelilingi buah jiwa iblis itu, akan mengacaukan kesadaran spiritual kalian, jadi kalian jangan berdiri berjauhan, tapi tetaplah merapat."
Mendengar perkataan dari Yan Xiao Tian Jian Feng kepada mereka, salah seorang rekan wanitanya maju ke depan sambil membawa sebuah pedang, kita sebut saja Mia, dia berkata, "Kakak senior, kau tidak perlu khawatir, kami bisa mengendalikan kesadaran spiritual kami, agar tidak terganggu oleh kabut abu-abu yang mengelilingi buah bayi jiwa iblis itu." Kemudian, tiba-tiba saja buah jiwa bayi iblis yang belum matang itu langsung membuka matanya, karena dia merasakan hawa keberadaan banyak manusia di sekitarnya, dan secara naluri, tentu saja buah bayi jiwa iblis itu berniat untuk memakan mereka. Tentu saja, mereka pun sangat terkejut melihatnya, karena tiba-tiba saja buah jiwa bayi iblis itu membuka matanya, sambil mengeluarkan energi spiritual yang sangat mengerikan, tapi mereka malah senang melihatnya, dan mereka pun berkata, "Itu benar-benar buah jiwa bayi iblis yang asli, kita sangat beruntung." Temannya menambahkan, "Haha, ini luar biasa. Jika seseorang memakan buah jiwa bayi iblis ini, orang itu akan bisa langsung menerobos memasuki alam Senton Jing, dan jika dijual, itu seharga puluhan ribu batu esensi divine." Kemudian, salah seorang dari mereka yang merasa sangat senang pun tertawa dengan sangat keras, dan kembali berkata, "Haha, kita sekarang telah menjadi kaya raya." Sementara Mia hanya tersenyum saja, karena harus menjaga wibawa di hadapan yang lainnya. Mendengar teman-temannya yang malah merasa senang seperti itu, Yan Xiao Tian Jian Feng pun langsung menenangkan mereka, dan berkata, "Semuanya, aku harap kalian bisa tenang dulu sebentar, karena warna buah jiwa bayi iblis ini tidak seharusnya berwarna seperti ini. Aku khawatir, bahwa buah jiwa bayi iblis ini belum matang untuk bisa kita petik. Karena sebelumnya, aku telah melihat ilustrasi buah jiwa bayi iblis yang telah matang di buku-buku kuno, dan buah jiwa bayi iblis yang telah matang berwarna merah seperti darah, dan memancarkan aura suci. Jika seseorang memakan buah jiwa bayi iblis yang belum matang, otak orang yang memakannya akan dimakan oleh energi yin jahat, dan orang yang memakannya akan langsung tewas seketika." Kemudian, Lu Sede pun bertanya, "Kalau begitu, bagaimana baiknya? Waktu kita untuk bisa tinggal di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini sangat terbatas. Kita tidak bisa menunggu sampai buah jiwa bayi iblis ini matang secara alami. Mengapa kita tidak mengambilnya terlebih dahulu, dan mematangkannya setelah kita keluar dari sini?" Lalu, tanpa mereka sadari, kabut abu-abu yang mengelilingi buah jiwa bayi iblis itu semakin pekat, dan dengan cepat menyelimuti tubuh mereka. Melihat itu, Yan Xiao Tian Jian Feng pun merasa heran, dan berkata, Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa kabut abu-abu ini semakin pekat, dan warnanya pun perlahan berubah menjadi seperti merah darah?" Tentu saja, teman-teman yang lainnya pun langsung melihat ke sekeliling mereka, karena kabut abu-abu yang dikeluarkan oleh buah jiwa bayi iblis itu, sudah menyelimuti area di sekitar sana. Kemudian, Mia pun langsung menjatuhkan pedang yang sedang dipegang olehnya, untuk menutupi hidung dan mulutnya, agar kabut abu-abu itu tidak masuk ke dalam tubuhnya, lalu berkata, "Bukankah ini adalah formasi iblis? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Tapi, alangkah terkejutnya Mia, karena dia mendengar teriakan dari belakangnya, dan di saat dia menoleh ke belakang, temannya sudah terinfeksi oleh kabut abu-abu itu, sehingga temannya pun meraung dengan sangat keras, sambil mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Kemudian, orang itu pun langsung mencekik Mia sampai kesulitan untuk bernafas, lalu berkata, "Aku akan membunuhmu sekarang juga, karena kau adalah orang yang telah membunuh ibuku." Kemudian, situasi di sana pun langsung berubah menjadi sangat kacau, di mana mereka saling menyerang satu sama lain, karena orang-orang yang sudah terinfeksi oleh formasi iblis, mereka akan mengingat dendam yang ada di dalam hati mereka, dan langsung melampiaskannya kepada orang yang mereka lihat, dan salah seorang dari mereka pun berkata, "Kau adalah temanku sendiri, tapi kenapa kau malah merebut pacarku?" Orang di sebelahnya juga berkata, "Ini adalah harta warisan dari keluargaku, tapi kenapa kau malah mengambilnya dariku?" Tentu saja, Yan Xiao Tian Jian Feng yang masih bisa mempertahankan kesadarannya, dia merasa sangat panik, karena melihat teman-temannya saling membunuh di depan matanya sendiri, dan Yan Xiao Tian Jian Feng pun mencoba untuk menghentikan mereka, dengan berkata, "Semuanya, apa yang kalian lakukan? Cepat hentikan semua ini, kenapa kalian malah menyerang satu sama lain?" Tapi, semua itu sia-sia saja, karena orang-orang yang sudah terinfeksi oleh formasi iblis,
tidak bisa kembali menjadi normal, dan orang-orang yang berada di sana pun tewas, sehingga terlihat genangan darah yang ada di mana-mana. Kemudian, buah jiwa bayi iblis itu langsung menyerap energi yin dari orang-orang yang sudah mati di sana, karena energi yin yang dikeluarkan oleh seseorang bisa mempercepat pertumbuhannya, apalagi jika menyerap energi yin dari darah orang yang sudah mati. Setelah 30 menit berlalu, terlihat langkah kaki yang datang ke sana, sambil berjalan melewati mayat-mayat kering kerontang yang berserakan di tempat itu, setelah mereka saling membunuh satu sama lain, akibat terinfeksi oleh formasi iblis yang dikeluarkan oleh buah jiwa bayi iblis yang ada di sana. Rupanya, orang yang baru datang itu adalah Chu Siyu, dan langsung menghentikan langkahnya di tengah mayat-mayat yang bergelimpangan di sana, sambil berkata di dalam hatinya, "Ini di luar dugaan, buah jiwa bayi iblis ini mempercepat pertumbuhannya sendiri, dengan menyerap darah manusia." Sementara itu, terlihat buah jiwa bayi iblis yang terus menyerap darah dari orang-orang yang telah mati di sana, sehingga sekarang buah jiwa bayi iblis itu sudah tampak lebih besar daripada sebelumnya, dan warnanya pun perlahan berubah menjadi merah. Melihat itu, Chu Siyu pun langsung menghela nafas, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Masih kurang sedikit darah lagi, agar buah jiwa bayi iblis itu bisa menjadi matang, dan sepertinya, itu akan memakan waktu lebih dari beberapa hari. Jadi sekarang aku harus pergi dulu dari tempat ini, karena akan terlalu berbahaya jika aku tetap berada di dekatnya." Sementara itu di kaki gunung, di mana kelompok Chen Mufan menunggu di sana, karena mereka tidak ikut naik ke puncak gunung. Di sana terlihat Yuyun yang merasa sangat khawatir, karena tiba-tiba saja terjadi keheningan di atas puncak gunung, dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, dia berkata, "Kakak senior Chen, apakah terjadi sesuatu di atas puncak gunung? Karena tiba-tiba saja terasa sepi seperti ini, apakah telah terjadi sesuatu kepada kakak senior Yan, dan juga yang lainnya?" Chen Mufan menjawab, "Aku juga tidak tahu. Karena buah jiwa bayi iblis itu bukanlah sesuatu yang bisa dipetik oleh orang biasa, untungnya kita tidak ikut naik ke atas sana." Yuyun kembali bertanya, "Jika kita tidak bisa mendapatkan buah jiwa bayi iblisnya, apakah Chu Siyu akan kembali membuatkan pil penawar racunnya untuk kita?" Kemudian, mereka pun terkejut, karena di saat mereka sedang membicarakan tentang orang-orang yang naik ke puncak gunung, tiba-tiba saja Chu Siyu datang menghampiri mereka. Dia berkata, "Rupanya masih ada beberapa orang yang tinggal di sini, kenapa kalian tidak ikut naik ke puncak gunung?" Kemudian, Chen Mufan pun langsung menyapanya, dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, dia berkata, "Kakak senior Chu Siyu, kami telah mengikuti instruksi darimu, untuk menemukan seseorang yang naik ke puncak gunung demi memetik buah jiwa bayi iblis. Meskipun kami tidak ikut untuk memetik buah jiwa bayi iblisnya, tapi kami telah berusaha sebaik mungkin, jadi aku berharap, kau akan membuatkan pil penawar racun untuk kami." Mendengar itu, Chu Siyu pun langsung menatap mereka dengan tatapan mata yang dingin, dan berkata di dalam hatinya, "Dasar orang-orang rakus yang takut pada kematian ini, mereka tidak hanya gagal dalam memetik buah jiwa bayi iblis untukku, tapi mereka telah menjerumuskan para seniornya sendiri di puncak gunung tandus itu, dan sekarang, mereka berani meminta sesuatu kepadaku." Kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat keras dari kejauhan, dan membuat mereka semua terkejut karenanya. Lalu, Chu Siyu pun langsung menoleh ke samping, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Suara apa barusan itu? Dan aku merasakan energi yang sangat jahat, yang terpancar dari energi spiritual yang dikeluarkan olehnya." Kemudian, Chu Siyu bertanya kepada Chen Mufan, lalu berkata, "Apakah kalian yang sengaja menarik perhatian dari roh-roh jahat itu, untuk datang ke tempat ini?" Chen Mufan menjawab, "Kakak senior Chu Siyu, jangan mengatakan yang tidak-tidak, dari raungannya saja, itu terdengar seperti raungan para iblis, bagaimana mungkin kami bisa mengenal seseorang yang berasal dari klan iblis?" Kemudian, datanglah ke sana pasukan iblis yang berjumlah cukup banyak, di mana mereka terlihat menunggangi binatang-binatang yang memiliki tubuh yang cukup besar, dan mereka langsung berlari dengan cepat ke arah tempat Chu Siyu dan yang lainnya berada. Lalu, salah seorang iblis itu mengayunkan senjatanya sambil tertawa dengan keras, dia berkata, "Itu adalah ras manusia, kita telah menemukan ras manusia lagi, ayo kita bunuh semua ras manusia ini, demi mendapatkan kebebasan kita." Melihat kedatangan klan iblis ke sana,
Chu Siyu pun menatap ke arah mereka dengan tatapan mata yang tajam, dan berkata di dalam hatinya, "Sudah 10 hari aku berada di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini, dan sekarang adalah pertama kalinya aku bertemu dengan klan iblis. Jika dilihat dari situasinya, sepertinya para iblis ini memang sedang memburu kami." Kemudian, Chu Siyu pun langsung mengaktifkan teknik rahasia miliknya, dan terlihat formasi arai yang muncul, tepat di bawah pijakan kaki Chu Siyu. Lalu, Chu Siyu pun langsung melompat ke atas, untuk menyerang gerombolan iblis yang muncul di sana, menggunakan pedang Chenlong miliknya, sehingga membuat semua yang ada di sana terkejut melihatnya, dan Chen Mufan pun berkata, "Luar biasa, pergerakan kakak senior Chu Siyu sangatlah cepat." Kemudian, Chu Siyu pun langsung menghantam kepala monster, yang sedang ditunggangi oleh salah seorang iblis yang ada di sana dengan sangat keras, sehingga monster itu pun langsung berteriak kesakitan dengan sangat keras. Tentu saja, para iblis itu pun sangat terkejut, melihat kekuatan luar biasa yang dikeluarkan oleh Chu Siyu, dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, iblis itu berkata di dalam hatinya, "Ini gila, mana mungkin aku bisa mengalahkan seseorang yang memiliki kekuatan tempur sebesar ini." Kemudian, iblis itu pun terjatuh, karena monster tunggangannya telah dihabisi oleh Chu Siyu, dan Chu Siyu pun langsung menghunuskan pedang Chenlong miliknya ke arah leher iblis itu, dan berkata, "Cepat katakan kepadaku, kenapa tiba-tiba saja klan iblis seperti kalian bisa muncul di tempat ini?" Iblis itu menjawab, "Maafkan aku tidak bisa menjawabnya." Mendengar itu, Chu Siyu pun kembali mengancamnya, dan berkata, "Kau bilang, kau tidak bisa mengatakannya, kalau begitu, aku harus meluangkan lagi waktuku untukmu, dan aku ingin melihat, apakah kau bisa menahan serangan yang aku lancarkan barusan itu." Tentu saja, iblis itu pun sangat ketakutan dengan ancaman Chu Siyu. Dia menjawab, Baiklah, aku akan mengatakannya kepadamu, kami awalnya berhasil dikalahkan oleh Kaisar Dao Taisu, dan kami ditempatkan di alam rahasia iblis sunyi ini. Lalu kami mendapatkan perintah dari iblis agung dari alam sisi lain, untuk menyergapmu di tempat ini." Mendengar itu, Chu Siyu pun berpikir sejenak, dan berkata di dalam hatinya, "Iblis agung dari alam sisi lain," katanya, "tampaknya alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini sangatlah dalam. Aku harus mencari tahu identitas iblis agung yang dikatakan olehnya kepadaku, di episode selanjutnya." Cerita berlanjut. Setelah mendengar jawaban dari iblis itu, Chu Siyu pun langsung menebasnya, sehingga iblis itu pun berteriak kesakitan dengan keras, dan langsung tewas seketika. Melihat itu, kawanan iblis yang lain pun sangat terkejut, karena mereka baru saja melihat seorang manusia bisa dengan mudah menghabisi monster tunggangan para iblis dan satu teman mereka, di mana iblis yang telah dihabisi oleh Chu Siyu itu merupakan salah satu iblis terkuat di antara kawanan mereka. Kemudian, dengan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, iblis yang tersisa pun berkata, "Aku tidak percaya, baru saja dia menghabisi kakak Niu dengan begitu mudahnya, dan kakak Niu yang merupakan iblis terkuat di antara kita, dia terlihat sangat ketakutan kepadanya." Temannya menjawab, "Ini buruk, jika kakak Niu saja tidak bisa berkutik sama sekali di hadapannya, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan manusia ini?" Lalu, Chu Siyu menoleh ke belakang, dan berkata kepada Chen Mufan, "Chen Mufan, iblis-iblis kecil lainnya yang masih tersisa akan kuserahkan kepada kalian. Dengan kekuatan yang kalian miliki saat ini, seharusnya tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi mereka kan?" Mendengar itu, Yuyun langsung menyela pembicaraan, dan berkata, "Kakak senior Chu Siyu, tapi bisakah kau memberikan obat penawar racun kepada kami terlebih dahulu, sebelum kami bertarung menghadapi para iblis ini?" Kemudian, Chu Siyu pun langsung memberikan sebotol obat penawar racun kepada Yuyun, dan kembali berkata, "Oh, iya, aku hampir lupa jika kau tidak bertanya kepadaku. Aku Chu Siyu, tidak akan pernah mengingkari janjiku saat aku telah mengucapkannya, jadi aku memberikan obat penawar racun ini kepada kalian." Dan Yuyun pun langsung menangkap botol penawar racun itu, lalu berkata, "Terima kasih kakak senior Chu Siyu, karena tanpa obat penawar racun ini, kami kesulitan menggunakan energi spiritual kami untuk melawan para iblis itu." Kemudian, Chu Siyu pun pergi meninggalkan tempat itu menggunakan perahu terbang miliknya, dan kembali berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi terlebih dahulu, semoga kalian semua beruntung menghadapi para iblis kecil ini."
Tentu saja, para iblis itu pun sangat senang, karena Chu Siyu yang merupakan manusia terkuat di antara orang-orang yang ada di sana, malah pergi terlebih dahulu, dan salah seorang dari iblis itu pun berkata, "Haha, manusia yang paling kuat di antara mereka malah pergi meninggalkan tempat ini, sedangkan manusia yang lainnya, aku dengar mereka terkena racun, bukankah orang itu sama saja membiarkan teman-temannya untuk mati di tempat ini?" Kemudian, para iblis itu langsung mengepung Chen Mufan dan juga yang lainnya, lalu kembali berkata, "Ini sangat menguntungkan bagi kita, semuanya, ayo kita bunuh para manusia ini demi klan kita, dan juga demi kebebasan kita." Sementara Chen Mufan dan yang lainnya, mereka terlihat sangat ketakutan, karena dikepung oleh gerombolan iblis yang memiliki ukuran tubuh lebih besar dari mereka, ditambah tubuh mereka saat ini sedang terkena racun, dan meskipun telah diberikan obat penawar oleh Chu Siyu, tetapi memerlukan waktu untuk menetralisir racun yang ada di tubuh mereka. Lalu, iblis yang berbentuk babi pun langsung menangkap Yuyun dengan mudah, dan langsung merobek kutangnya, sehingga Yuyun pun menjerit ketakutan dengan sangat keras, karena dia melihat iblis babi itu menatap ke arahnya dengan tatapan mata yang penuh birahi, sementara iblis babi itu berkata kepadanya, "Wanita manusia yang cantik, kau tidak perlu takut, karena kakak babi ini tidak akan menyakitimu." Sementara itu, Chu Siyu telah pergi menjauh meninggalkan tempat Chen Mufan dan yang lainnya berada, dan sambil berdiri di atas perahu terbang miliknya, Chu Siyu pun berkata di dalam hatinya, "Buah jiwa bayi iblis akan matang 2 hari lagi, jadi aku harus menunggu sebelum buah itu matang, tapi apa yang harus aku lakukan dalam 2 hari ini? Karena jika aku tidak melakukan apa-apa, aku akan merasa sangat bosan." Kemudian, di saat Chu Siyu sedang terbang berkeliling menggunakan perahu terbang miliknya, dia melihat seorang pria yang sedang berdiri di depan mulut gua, di mana pria itu adalah Ye Fan. Dia berkata, "Haha, akhirnya aku telah menemukan gua ini, aku memang sangatlah beruntung." Lalu, Chu Siyu pun menghentikan perahu terbang miliknya, dan menoleh ke bawah untuk memastikan siapa yang ada di sana, lalu berkata, "Tunggu dulu, sepertinya aku mengenali suara ini. Bukankah suara ini adalah suara Ye Fan, bocah protagonis yang memiliki poin keberuntungan yang sangat tinggi?" Sementara itu, Ye Fan pun merasa sangat senang, karena dia melihat harta karun yang sangat banyak terlihat dari mulut gua, dan Ye Fan pun berkata, "Akhirnya aku menemukannya juga, ini adalah harta karun Kaisar Iblis Semu, setelah aku mencarinya hampir ke semua sudut wilayah, yang berada di alam rahasia Iblis Sunyi Yao Huang ini." Kemudian, sambil melihat peta harta karun yang dipegangnya, Ye Fan pun kembali berkata, "Ternyata peta ini menunjukkan lokasinya secara akurat, meskipun aku sempat kesulitan karena terdapat begitu banyak gunung dan gua, setelah aku memasuki alam rahasia Iblis Sunyi Yao Huang ini, tapi pada akhirnya, aku berhasil menemukan lokasi harta karunnya." Sementara itu, Chu Siyu mengamati Ye Fan sambil bersembunyi di balik bebatuan yang ada di sana, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Chu Siyu pun berkata di dalam hatinya, "Memang seperti inilah seharusnya, karena seseorang yang memiliki takdir sebagai seorang protagonis, biasanya dia itu tidak beruntung dalam segi hal popularitas, jadi dia akan pergi kemanapun seorang diri, dan sayang sekali, sekarang dia malah bertemu denganku." Kemudian, di saat Ye Fan berjalan untuk memasuki gua itu, Chu Siyu pun langsung menggunakan teknik langkah bayangan miliknya, untuk memasukinya terlebih dahulu, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Ye Fan, aku mengucapkan terima kasih banyak kepadamu, karena kau telah membantuku untuk menemukan lokasi harta karun iblis semu ini, dan untuk menghargai kebaikanmu itu, izinkan aku untuk menjelajahi gua harta karun ini terlebih dahulu." Lalu, setelah Chu Siyu berhasil melewati Ye Fan tanpa disadari olehnya, Ye Fan pun merasa ada hembusan angin yang tiba-tiba berhembus ke arah tubuhnya, dan langsung menoleh ke arah samping, lalu berkata, "Sepertinya, barusan aku merasa ada hembusan angin yang cukup kuat berhembus ke arahku, tapi sudahlah, mungkin itu hanya perasaanku saja." Sementara itu, Chu Siyu berhasil masuk ke dalam gua harta karun iblis semu, di mana dia melihat begitu banyak batu kristal sihir di sana yang tidak terhitung jumlahnya. Karena gua harta karun iblis semu itu belum pernah ditemukan oleh orang lain sebelumnya, jadi keadaan di dalam sana masih alami, dan penuh dengan energi spiritual yang kuat. Kemudian, Chu Siyu mengumpulkan tetesan air yang jatuh dari atap gua menggunakan botol, lalu berkata,
susu batu universal jenis ini sangat mahal. Jika aku menjualnya, aku bisa mendapatkan untung banyak. Meskipun keuntungannya tidak terlalu besar, jadi aku harus mengumpulkannya mumpung aku berada di dalam sini. Lalu, setelah Chu Siyu mengumpulkan susu batu universal yang ada di sana, Chu Siyu melihat tanaman herbal langka yang tumbuh di dalam gua itu, dan sambil mengambilnya, Chu Siyu pun kembali berkata, "Aku tidak boleh melewatkannya, karena ini adalah rumput Heavenly Immortal yang sangat langka, dan ada juga rumput tingkat bumi, serta Suan Pin dan Tian Pin juga tumbuh dengan sangat subur di dalam sini, meskipun sinar matahari tidak sampai ke dalam gua ini." Kemudian, muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, nilai keberuntungan Anda bertambah 5 poin. Selamat, nilai keberuntungan Anda bertambah 5 poin. Selamat, nilai keberuntungan Anda bertambah 8 poin. Selamat, nilai keberuntungan Anda bertambah 7 poin. Selamat, nilai keberuntungan Anda bertambah 6 poin. Selamat, nilai keberuntungan Anda bertambah 15 poin." Kemudian, setelah beberapa waktu berlalu, Chu Siyu pun akhirnya selesai memetik semua rumput herbal, dan mengumpulkan susu batu universal yang ada di sana, dan sambil menyeka keringat yang ada di wajahnya, Chu Siyu pun berkata, "Akhirnya selesai juga, aku tidak menyangka, poin keberuntunganku akan meningkat begitu pesat seperti ini. Apakah ini karena aku berada di dekat si protagonis Ye Fan, sehingga poin keberuntungan miliknya itu bisa diambil olehku?" Dan kembali muncul notifikasi yang mengatakan, "Player, Anda sedang menarik keberuntungan dari orang lain. Jika Anda tidak mengambil keberuntungan dari Ye Fan, dia pasti akan bisa terbang ke langit, jika dia mengambil semua harta karun yang berada di dalam gua iblis semu ini." Mendengar notifikasi itu, Chu Siyu pun merasa sangat senang, dan langsung mengangkat kantong penyimpanannya ke atas, lalu berkata di dalam hatinya, "Ada ribuan ramuan tingkat bumi, lebih dari 100 ramuan tingkat surgawi, dan 11 buah tingkat peri, 3 botol susu batu universal berumur 10.000 tahun, dan begitu banyak batu giok. Jika aku menjual semua barang ini, bahkan seekor babi pun akan bisa langsung terbang." Kemudian, Chu Siyu menoleh ke arah samping, karena dia melihat sesuatu yang berada di dinding gua, dan kembali berkata di dalam hatinya, Tunggu dulu, sepertinya di sebelah sana ada harta karun yang sangat berharga, aku harus berjalan ke arah sana untuk melihatnya." Rupanya, di salah satu sudut ruangan di dalam gua itu, terdapat 2 harta karun yang diletakkan di atas batu, yang menandakan bahwa kedua harta itu adalah harta yang berharga, dan Chu Siyu pun kembali berkata di dalam hatinya, "Dilihat dari penampilannya saja, kedua benda itu pasti merupakan harta karun yang langka." Kemudian, Chu Siyu pun melihat kedua harta karun itu dengan lebih seksama, di mana salah satu harta karun itu merupakan sebuah fragmen yang tidak lengkap, sementara yang satunya lagi berbentuk seperti telur berwarna merah, yang mengeluarkan cahaya yang indah, dan Chu Siyu pun kembali berkata di dalam hatinya, "Kedua benda ini, pasti adalah harta terbaik dari semua harta karun yang berada di dalam gua iblis semu ini." Tapi, di saat Chu Siyu mendekat ke tempat kedua harta karun itu dan berniat mengambilnya, Chu Siyu pun langsung menghentikan langkahnya, karena dia melihat monster ular yang sangat besar menjaga kedua harta karun itu, dan Chu Siyu pun berkata, "Rupanya, ada seekor monster ular yang menjaga 2 harta karun ini, tapi sepertinya, dia sekarang sedang tertidur dengan lelap." Kemudian, setelah Chu Siyu memeriksa monster ular itu yang ternyata berada di ranah puncak Bianjing, dan Chu Siyu pun berkata di dalam hatinya, "Monster ular putih ini berada di ranah puncak Bianjing, kenapa dia malah sedang bersembunyi di sini? Tampaknya, monster ular putih ini bertanggung jawab untuk menjaga harta karun yang ada di sini, jadi aku tidak boleh bertindak gegabah, dengan memicu mekanisme yang bisa membuat monster ular putih ini terbangun." Lalu, di saat Chu Siyu sedang memikirkan cara untuk mengambil harta karun yang ada di sana, tanpa membangunkan monster ular putih itu, tiba-tiba saja tanah di sekitar gua menjadi bergetar, sehingga Chu Siyu pun merasa terkejut, karena dia merasa tidak melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan mekanisme jebakan yang ada di sana menjadi aktif. Rupanya, di saat Chu Siyu menoleh ke arah samping, dia melihat Ye Fan yang sudah masuk ke dalam gua, dan menginjak formasi arai jebakan yang dipasang di sana, sehingga jebakan itu pun menjadi aktif, dan membuat tanah di sekitar gua menjadi bergetar. Kemudian, dengan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya,
Ye Fan pun tersenyum kepada Chu Siyu untuk meminta maaf, lalu berkata, "Kakak senior Chu Siyu, kebetulan sekali kita bisa bertemu lagi, dan kebetulan juga aku menemukan lokasi harta karun di dalam gua iblis semu ini, dan secara kebetulan, aku malah menginjak jebakan formasi arai yang berada di dalam gua ini." Tentu saja, Chu Siyu pun merasa sangat kesal, karena Ye Fan malah mengaktifkan formasi arai yang ada di sana, dengan melangkah secara gegabah, dan dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Chu Siyu berkata, "Sialan, orang ini malah memicu mekanisme yang menyebabkan monster ular putih raksasa ini menjadi bangun." Kemudian, monster ular putih raksasa itu langsung bangun, setelah mekanisme jebakan yang ada di sana aktif, yang menandakan bahwa ada seseorang yang telah masuk ke wilayah kekuasaannya, dan monster ular putih raksasa itu langsung menatap ke arah mereka berdua dengan tatapan mata yang tajam, sambil mengeluarkan hawa membunuh yang sangat kuat. Lalu, monster ular putih raksasa itu meraung dengan sangat keras, sambil membuka mulutnya lebar-lebar, untuk bersiap melancarkan serangan ke arah Chu Siyu dan juga Ye Fan, yang telah memasuki wilayah kekuasaannya, dan berniat untuk mencuri harta karun yang sedang dijaga olehnya. Kemudian, setelah monster ular putih raksasa itu terbangun, Chu Siyu dengan cepat langsung mengambil kedua harta karun itu, sambil berkata di dalam hatinya, "Karena monster ular putih raksasa ini sudah terbangun, ditambah basis kultivasinya berada di puncak alam Bianjing, jadi aku harus segera keluar, karena aku tidak boleh lama-lama berada di tempat ini, tapi aku juga harus membawa kedua harta karun yang sedang dijaga olehnya ini." Lalu, setelah berhasil mengambil kedua harta karun itu, Chu Siyu pun langsung pergi meninggalkan gua, menggunakan teknik langkah bayangan miliknya, dan meninggalkan Ye Fan yang terlihat sangat ketakutan, karena ada monster ular putih raksasa yang berada di hadapannya, dan Ye Fan pun berkata, "Sialan, ini buruk, aku harus segera pergi dari sini, karena mustahil bagiku untuk bisa mengalahkannya." Sementara itu di dunia nyata, terlihat Tai Suzy dan para kultivator tingkat tinggi lainnya, mereka sedang fokus untuk mempertahankan portal masuk ke dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, karena jika mereka tidak menjaganya, maka portal masuk ke dalam sana akan langsung tertutup, sehingga orang-orang yang berada di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang itu akan terkurung di dalam untuk beberapa dekade ke depan sampai terbuka kembali secara alami. Kemudian, Patua Huang datang ke sana untuk melapor, dan dengan wajah yang terlihat pucat, dia berkata, "Master Agung Tai Suzy, ini buruk, sesuatu yang buruk telah terjadi di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, karena energi kehidupan dari murid-murid yang masuk ke dalam sana telah lenyap secara bersamaan, dalam jumlah yang sangat banyak." Mendengar itu, Qi Mengdi pun sangat terkejut, dan dengan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, dia bertanya, "Patua Huang, kau harus tenang dulu, katakan kepadaku, berapa jumlah energi kehidupan dari para murid yang telah lenyap di dalam sana?" Patua Huang menjawab, "Total ada 775 energi kehidupan dari para murid yang telah lenyap di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang itu." Tentu saja, Qi Mengdi pun kembali terkejut setelah mendengarnya, dan langsung meninggalkan posisi meditasinya, dan berjalan ke arah Patua Huang, lalu kembali bertanya, "Patua Huang, apakah energi kehidupan dari muridku Chu Siyu baik-baik saja?" Patua Huang menjawab, "Anda tidak perlu khawatir, karena energi kehidupan dari Chu Siyu masih terasa, dan aku pikir dia baik-baik saja sekarang." Mendengar itu, Qi Mengdi pun merasa lega, dan kembali berkata, "Tiba-tiba saja terjadi perubahan besar di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, dan perubahan ini belum pernah terjadi sebelumnya, di mana banyak murid yang masuk ke dalam sana mati dalam waktu bersamaan." Lalu berkata di dalam hatinya, "Kenapa aku malah mengkhawatirkannya? Aku sama sekali tidak peduli jika murid pengkhianat itu mati, tetapi jika dia mati, maka gambar saat kami berkultivasi ganda akan langsung tersebar luas, karena segel yang dia pasang akan aktif begitu murid pengkhianat itu mati." Kemudian, meskipun telah terjadi sesuatu yang buruk di dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, Tai Suzy masih tetap terlihat tenang, dan berkata, "Semuanya, tenangkan dulu diri kalian, aku akan menggunakan kesadaran spiritual milikku, untuk melihat sebenarnya apa yang telah terjadi di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang itu, sehingga menyebabkan begitu banyak murid yang mati dalam waktu yang bersamaan."
Lalu, Tai Suzi mulai mengaktifkan teknik kesadaran spiritual miliknya untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang tanpa harus pergi ke dalam sana. Karena saat ini Tai Suzi sedang menjaga kestabilan portal yang menghubungkan alam nyata dan alam rahasia iblis sunyi Yao Huang. Kemudian, bola mata yang tercipta dari energi spiritual yang merupakan teknik dari Tai Suzi, mereka mulai menyebar di dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam sana. Lalu, murid-murid yang masih bertahan hidup di sana, mereka melihat salah satu dari mata energi spiritual itu dan berkata, "Apakah ada seseorang di dunia nyata yang sedang mengamati kejadian di dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini, sehingga orang itu mengirimkan mata energi spiritual ke dalam sini?" Sementara itu si iblis babi, dia langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya setelah melihat mata yang terbentuk dari energi spiritual, karena untuk bisa mengeluarkan teknik tingkat tinggi seperti itu, harus menjadi seorang kultivator yang minimal berada di ranah Seng Wang Jing, dan iblis babi itu pun berkata, "Apakah para manusia akan mengambil tindakan kepada kita dengan mengeluarkan teknik tingkat tinggi seperti itu? Aku memiliki firasat buruk, dan aku belum mau mati." Kemudian, mata energi spiritual milik Tai Suzi itu pun sampai ke markas klan iblis, di mana di sana terdapat cukup banyak iblis yang siap untuk bertempur, dan terlihat seorang pimpinan mereka yang naik ke atas bukit, dengan pedang panjang yang dibawa di belakang punggungnya. Lalu, pimpinan klan iblis yang dijuluki si hiu setan Masya, dia tidak terlihat takut sama sekali, dan dengan senyuman di wajahnya, Masya pun berkata, "Kalian semua tidak perlu khawatir, karena tidak ada manusia di dunia luar yang bisa menyerang kita, waktu berada di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini, meskipun dia adalah seorang kultivator yang berada di ranah Seng Wang Jing sekalipun, karena saat dia berada di dunia luar, dia hanya bisa melihat ke dalam sini tanpa bisa berbuat apa-apa." Kemudian, Masya berteriak dengan sangat keras, dan melanjutkan perkataannya, "Karena mereka berniat untuk menonton apa yang sedang terjadi di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini, semuanya, mari kita perlihatkan kepada mereka yang sedang mengawasi kita di dunia luar, bagaimana cara kita membantai para manusia yang berada di dalam sini." Setelah mendengar perkataan dari Masya, para iblis yang tadinya merasa takut pun menjadi kembali bersemangat, dan dengan semangat yang berapi-api, mereka berkata, "Ayo kita bunuh mereka semua, demi kebebasan kita agar bisa keluar dari dalam sini, dan demi rekan-rekan kita yang telah gugur, kita harus memburu semua manusia yang berada di dalam sini, sehingga kita bisa menunjukkan kekuatan dari klan iblis kepada para manusia yang sedang mengawasi kita di dunia luar." Kemudian, sambil memegang potongan fragmen yang satunya lagi, Masya merasakan ada sesuatu yang aneh dengan fragmennya, dan berkata, "Kenapa tiba-tiba aku merasakan perasaan yang tidak mengenakan seperti ini? Apakah telah terjadi sesuatu kepada bagian lain dari fragmen ini?" Lalu, Masya pun langsung tersenyum, karena dia mengetahui hal baik telah terjadi, dan kembali berkata, "Apakah separuh fragmen lainnya telah berhasil dibangkitkan? Ini kabar yang bagus, karena jika aku bisa mendapatkan separuh fragmen lainnya, maka aku bisa langsung menerobos ke ranah Dao Gong Jing dengan mudah." Kemudian, setelah Masya mengetahui bahwa bagian fragmen yang lainnya telah aktif, nasib Chu Siyu yang sedang memegangnya pun berada dalam bahaya, dan mereka akan bertempur dengan sengit di episode selanjutnya. Cerita berlanjut. Setelah Tai Suzi menggunakan teknik miliknya untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, orang-orang yang berada di dunia luar pun merasa sangat terkejut, karena mereka melihat di dalam sana banyak klan iblis yang menyerang manusia, dan orang-orang yang melihatnya pun berkata, "Ternyata, yang menyebabkan terbunuhnya banyak murid dalam waktu bersamaan adalah karena mereka diserang oleh klan iblis yang berada di dalam sana, dan mereka sedang melakukan pembantaian dengan menyerang murid-murid yang berada di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang." Lalu, salah seorang tetua yang berpakaian oranye pun juga sangat terkejut melihatnya. Dia berkata, "Kenapa klan iblis yang memiliki bentuk tubuh yang besar itu bisa mencapai alam rahasia iblis sunyi Yao Huang? Bukankah alam rahasia memiliki semacam belenggu dimensi? Jadi siapapun tidak bisa memasukinya secara sembarangan, tanpa melalui portal yang akan muncul setiap beberapa dekade sekali itu." Sementara tetua yang berpakaian putih, dia hanya diam saja,
karena dia juga tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang tersebut. Kemudian, Qi Mengdi pun menghampiri Tai Suzi dan bertanya, "Master Agung, bisakah Anda mengizinkan mereka untuk kembali sekarang juga, dengan membuka portal teleportasi alam rahasia iblis sunyi Yao Huang terlebih dahulu, agar para murid yang berada di dalam sana, bisa kembali ke sini lebih awal daripada yang telah dijadwalkan, karena dengan kemampuan yang mereka miliki saat ini, mustahil bagi mereka untuk melawan klan iblis yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat daripada mereka." Mendengar usulan dari Qi Mengdi, Tai Suzi pun balik bertanya kepadanya, dan berkata, "Kenapa kau mengusulkan ide seperti itu kepadaku? Apakah kau sangat mengkhawatirkan keadaan muridmu yang berada di dalam sana?" Tentu saja, Qi Mengdi pun terkejut, mendengar perkataan dari Tai Suzi kepadanya, dan wajahnya pun langsung berubah menjadi merah, karena Qi Mengdi tampak dengan jelas terlihat seperti mengkhawatirkan keadaan Chu Siyu, yang berada di dalam sana. Dan Qi Mengdi pun berkata di dalam hatinya, "Aku sama sekali tidak mengkhawatirkan keadaan murid pengkhianat itu, tapi aku mengkhawatirkan keadaan murid-murid yang lainnya." Kemudian, Tai Suzi kembali berkata, "Kau jangan khawatir, aku sudah membuat pengaturan portalnya menggunakan gerbang cahaya, agar portal yang menghubungkan ke alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, bisa terbuka dalam waktu 2 hari ke depan." Tetua berpakaian hitam menambahkan, "Aku berharap para murid yang berada di dalam sana bisa bertahan dalam waktu 2 hari ini, sebelum portal yang menuju ke dunia luar berhasil dihubungkan oleh Master Agung, karena akan membuat kita semua merasa sangat sedih, jika tidak ada seorang murid pun yang mampu bertahan sebelum portalnya kembali terbuka." Mendengar itu, Qi Mengdi pun merasa sangat lega, meskipun wajahnya masih terlihat sangat cemas, karena dia mengkhawatirkan keadaan para murid yang berada di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang. Dan Qi Mengdi pun berkata, "Aku tidak tahu di mana lokasi murid pengkhianat itu berada, karena teknik kesadaran spiritual milik Master Agung tidak menunjukkan lokasinya, jadi aku tidak tahu sedang berada di mana dia saat ini." Setelah itu, Qi Mengdi merasa sangat malu pada dirinya sendiri, karena dia terus-terusan mengkhawatirkan keadaan Chu Siyu, dan di dalam pikirannya, dia membayangkan sedang menginjak-injak boneka Chu Siyu yang telah dibuat olehnya, dan berkata, "Kenapa aku malah terus mengkhawatirkan murid pengkhianat itu? Bukankah akan lebih baik jika dia mati ditelan oleh monster yang ada di sana dalam sekali gigitan saja?" Sementara itu, di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, terlihat di sana ada seorang murid yang sedang menggendong temannya, di mana dia sedang dikejar-kejar oleh segerombolan iblis yang berniat untuk menghabisinya, dan salah seorang dari iblis itu pun berkata, "Kau tidak akan bisa meloloskan diri dari kami, cepat menyerah saja. Dan aku berjanji, aku akan memberikan kematian yang tidak terlalu menyakitkan untukmu." Tentu saja, wanita yang bernama Suru Sue itu, di mana dia adalah seorang murid senior di Gunung Daoyun, dan terlihat dia sedang menggendong seorang wanita yang sedang terluka, lalu berkata, "Apapun yang terjadi, aku tidak akan menghentikan langkahku ini, dan membiarkan kalian melakukan apa yang kalian inginkan kepada kami, karena aku selalu dididik untuk pantang menyerah jika mengalami kesulitan yang menghadang." Kemudian, terlihat Chu Siyu yang sedang mengamati mereka dari atas pohon, di mana teknik kesadaran spiritual milik Tai Suzi pun sudah sampai ke tempatnya berada, dan Chu Siyu pun menatap ke arah Suru Sue dengan tatapan mata yang dingin, sambil berkata di dalam hatinya, "Jika aku hanya menyelamatkan diriku sendiri saja, di hadapan para tetua yang sedang mengawasiku dari luar sana dengan mata energi spiritual ini, bukankah semua rencanaku untuk menjadi murid yang baik di hadapan semua orang, akan langsung hancur seketika begitu saja?" Lalu, Chu Siyu pun langsung mengeluarkan pedang Chenlong miliknya, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Anggaplah dirimu sedang beruntung karena kau bertemu dengan aku di tempat ini, meskipun aku terlalu malas untuk melakukan semua ini, tetapi aku tidak memiliki pilihan lain selain menyelamatkanmu, karena orang-orang yang berada di dunia luar sedang mengawasiku dari sana." Kemudian, Chu Siyu langsung melompat ke bawah, untuk menghadang para iblis yang sedang mengejar Suru Sue, sambil memasang senyuman jahat di wajahnya. Sementara Suru Sue, dia pun terkejut, karena tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di belakangnya, untuk menghadang para iblis yang sedang mengejarnya. Lalu, dengan nafas yang terengah-engah, dan gadis yang sedang digendong olehnya pun terlihat sudah tidak sadarkan diri,
Su Sue melihat ke arah Chu Siyu untuk memastikan siapa orang yang telah menolongnya itu, dan berkata, "Kalau aku tidak salah, bukankah dia adalah seorang murid senior dari Gunung Yunxia?" Kemudian, Chu Siyu pun melirik ke arah Su Sue, dan dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, "Adik junior, sekarang kau tidak perlu khawatir lagi, karena aku akan membantumu untuk melawan mereka." Tentu saja, Su Sue pun terkejut setelah mengetahui identitas orang yang menolongnya itu adalah Chu Siyu, dan berkata di dalam hatinya, "Bukankah dia adalah Chu Siyu? Aku dengar, dia adalah murid yang telah berhasil mencapai puncak menara di ujian menara Dewa Taisu, tapi dia hanyalah seseorang yang berada di ranah Lun Haijing, sedangkan yang terlemah dari gerombolan iblis yang berada di belakang sana, sudah berada di ranah Shen Qiao Jing." Lalu, dengan penuh percaya diri, Chu Siyu langsung menerjang ke arah gerombolan iblis yang berada di hadapannya itu, tanpa merasa takut sedikit pun. Sementara Su Sue, tentu saja dia merasa sangat khawatir, karena para iblis itu lebih kuat daripada Chu Siyu, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Ini buruk, dia tidak akan bisa mengalahkan gerombolan iblis itu. Jika dia menerjang ke arah mereka seorang diri seperti ini, dia hanya akan menemui ajalnya dengan sangat cepat." Kemudian, setelah melihat Chu Siyu yang menerjang ke arah gerombolan iblis itu seorang diri, Su Sue pun mencoba menghentikannya dengan berteriak, lalu berkata, "Hentikan, kau tidak boleh menerjang ke arah mereka, karena itu sama saja dengan bunuh diri. Lebih baik kita cepat pergi meninggalkan tempat ini, untuk menuju ke tempat para murid lainnya." Tapi, alangkah terkejutnya Su Sue, karena sesaat setelah dia berkata seperti itu kepada Chu Siyu, tiba-tiba saja terciprat darah dari seorang iblis yang ada di sana, dan membuat Su Sue tidak bisa berkata apa-apa saat melihatnya. Rupanya, darah iblis yang terciprat itu, berasal dari salah seorang iblis yang kepalanya berhasil dipenggal oleh Chu Siyu dengan sangat mudah. Meskipun basis kultivasi Chu Siyu berada di ranah yang lebih rendah, dari iblis terlemah yang ada di sana, tapi semua itu tidak berlaku untuk Chu Siyu, karena Chu Siyu memiliki kekuatan yang berpuluh-puluh kali lipat, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki basis kultivasi yang sama dengannya. Kemudian, dengan kecepatan yang sangat tinggi, Chu Siyu langsung menghabisi para iblis yang ada di sana tanpa perlawanan yang berarti, dan dalam waktu yang sekejap saja, Chu Siyu berhasil menghabisi mereka semua, lalu berkata, "Dengan ini, semua iblis yang mengejarmu telah berhasil aku habisi, jadi kau sudah aman sekarang." Tentu saja, Su Sue pun sangat terkejut melihatnya. Setelah Chu Siyu berhasil dengan mudah menghabisi para iblis yang mengejarnya, dan dengan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, Su Sue pun berkata di dalam hatinya, "Kakak senior Chu Siyu sangat kuat sekali. Dia bisa menghabisi segerombolan iblis yang lebih kuat darinya dengan mudah, meskipun dia hanya seorang diri, tidak berlebihan jika dia disebut sebagai reinkarnasi dari sang dewa iblis." Kemudian, Chu Siyu pun langsung menghampiri Su Sue, dan berkata, "Adik junior, bagaimana keadaanmu? Apakah kau baik-baik saja?" Su Sue menjawab, "Aku baik-baik saja kakak senior Chu Siyu. Terima kasih karena telah menyelamatkan kami. Namaku adalah Su Sue dari Gunung Daoyun, tapi adik juniorku saat ini sedang terluka. Kita harus membawanya ke tempat yang lebih aman, untuk mengobati lukanya." Mendengar itu, Chu Siyu pun langsung mengeluarkan jamur di Pinyin Senzi, dan berkata, "Aku mempunyai tanaman herbal jamur di Pinyin Senzi ini, di kantong penyimpanan milikku." Kemudian, Chu Siyu pun langsung memberikan jamur itu kepada Su Sue, dan kembali berkata, "Kalian berdua sedang terluka parah, untungnya aku masih memiliki jamur ini, cepat berikan juga jamur ini kepadanya, agar keadaan kalian bisa menjadi lebih baik." Su Sue menjawab, "Kakak senior Chu Siyu, obat ini sangat berharga, dan kau malah memberikannya kepada kami secara cuma-cuma, aku tidak berani menerimanya." Lalu, karena Su Sue menolak pemberian darinya, Chu Siyu pun kembali berkata, "Adik junior, kau tidak perlu merasa sungkan seperti itu, karena saat ini keadaan di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang sangat berbahaya, dengan menyerangnya para klan iblis dari berbagai arah, dan jika kau tidak mengobati lukamu sesegera mungkin, bisa saja hal yang buruk terjadi kepadamu. Dan meskipun kau tidak memikirkan keadaan dirimu sendiri, tapi kau harus memikirkan keadaan adik juniormu itu, yang juga sedang mengalami luka yang parah. Dan jika kau merasa sungkan dengan obat yang kuberikan kepadamu ini,
kau bisa menggantinya setelah kita berhasil keluar dari sini. Kemudian, setelah mempertimbangkan keadaan adik juniornya yang sedang terluka parah, dan jika tidak segera diberikan pertolongan, maka nyawanya bisa terancam, sehingga Surusue pun menerima tawaran dari Chusiyu kepadanya, dan berkata, "Baiklah, aku akan menerimanya. Terima kasih atas kebaikanmu kepada kami berdua. Aku berjanji, setelah kita berhasil keluar dari sini, aku akan membayar semua kebaikan yang telah diberikan oleh kakak senior Chusiyu kepada kami." Lalu, Chusiyu pun memberikan jamur di Pinyin Senzi itu kepada Surusue, dan berkata, "Jika orang-orang di dunia luar menyadari keanehan yang terjadi di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini, mereka pasti akan mengambil tindakan dengan berusaha membuat portal teleportasi lebih cepat daripada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dan bahkan jika kalian berdua meminum obat berharga ini sekarang, kalian memerlukan waktu untuk bisa menyerap khasiat dari obat ini. Jadi menurutku, sambil menunggu keadaan kalian untuk pulih seperti sedia kala, lebih baik kita menunggu di lokasi portal yang akan terbuka." Surusue bertanya, "Kakak senior Chusiyu, apakah kau juga akan ikut bersama kami, dan menunggu bersama-sama di sana?" Chusiyu menjawab, "Tidak, kalian berdua pergilah terlebih dahulu, karena aku memiliki suatu urusan yang harus aku selesaikan, tapi kau tidak perlu khawatir, karena jalan menuju ke sana sudah aku amankan." Kemudian, Chusiyu memegang fragmen yang dia simpan di balik bajunya, dan berkata di dalam hatinya, "Aku merasa separuh fragmen cermin batu yang berada di saku bajuku bergetar dengan keras, tapi sebaiknya, aku harus memetik buah jiwa bayi iblisnya secepat mungkin, dan menunggu kesempatan untuk meningkatkan basis kultivasi milikku terlebih dahulu." Sementara itu di dunia luar, di mana mereka sedang mengawasi keadaan di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, mereka pun mengagumi apa yang telah dilakukan oleh Chusiyu di dalam sana, dan berkata, "Kakak senior Chusiyu sangat kuat sekali, dia bisa mengalahkan segerombolan iblis yang ada di sana dengan begitu mudahnya." Temannya menjawab, "Itu benar, tadinya aku pikir apa yang dikeluarkan oleh kakak senior Chusiyu, tapi ternyata itu adalah obat yang sangat berharga yang dia berikan kepada mereka. Kakak senior Chusiyu sangat baik hati sekali." Kemudian, wanita itu pun melanjutkan perkataannya, "Apakah kau juga berpikir, kakak senior Chusiyu dan kakak senior Surusue adalah pasangan yang serasi?" Temannya menjawab, "Aku berpikir mereka adalah pasangan yang serasi, tapi aku berharap bahwa akulah yang akan menjadi pasangan Dao dari kakak senior Chusiyu di masa depan." Tentu saja, Tai Suzi pun juga merasa kagum setelah melihat apa yang dilakukan oleh Chusiyu di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, dan berkata, "Chusiyu adalah orang yang baik hati dengan bakat yang luar biasa, dan penampilannya saat berada di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang juga sangat baik." Mendengar itu, Qi Mengdi yang mengetahui sifat sebenarnya dari Chusiyu, dia merasa sangat terkejut, karena Chusiyu telah berhasil menipu semua orang, dengan menunjukkan hal yang berbeda saat dia berada di hadapan banyak orang, dan Qi Mengdi pun berkata, "Aku sebagai gurunya, juga merasa sangat bangga." Lalu berkata di dalam hatinya, apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh murid pengkhianat ini, melihat senyuman palsu di wajahnya itu, sungguh membuatku merasa sangat khawatir. Sementara itu di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, tepatnya di puncak gunung Yinmo, terlihat di sana buah jiwa bayi iblis yang sudah siap dipetik, dan ada dua orang murid yang berhasil menemukan lokasinya. Mereka berkata, "Jika kita bisa memetik dan mengkonsumsi buah jiwa bayi iblis ini, maka kita bisa langsung menerobos ke ranah selanjutnya, tanpa perlu bersusah payah lagi dalam meningkatkan basis kultivasi milik kita." Kemudian, kedua orang itu menoleh ke belakang, karena mereka merasa kehadiran seseorang yang datang menghampiri mereka, dan salah seorang dari mereka pun berkata, "Tunggu dulu, aku merasakan hawa keberadaan seseorang yang datang mendekat ke arah kita." Rupanya, orang yang datang ke sana adalah Chusiyu, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, dia berkata, "Jika aku boleh bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh kedua adik junior seperti kalian di tempat seperti ini?" Kedua orang itu menjawab, "Aku kira siapa, ternyata yang baru saja datang adalah kakak senior Chusiyu." Lalu, mereka langsung terpikirkan sebuah rencana busuk. Setelah melihat kedatangan Chusiyu ke sana, dan si adik junior pun langsung menggunakan telepati untuk berkata kepada kakak seniornya,
Kakak senior, di sini terdapat aura iblis yang sangat pekat. Aku rasa akan terlalu berbahaya jika kita berdua terlalu dekat. Mengapa kita tidak membiarkan Chu Siyu untuk mengambil buah jiwa bayi iblis itu untuk kita?" Kakak seniornya menjawab, "Baiklah, kita akan membiarkannya untuk memetik buah jiwa bayi iblis itu, dan kita akan membaginya secara merata, lalu kita bisa bekerja sama untuk mengalahkannya, karena jika bertarung satu lawan satu, akan sulit untuk mengalahkan orang ini." Kemudian, si adik junior pun memulai rencana busuknya itu, dan berkata kepada Chu Siyu, "Kakak senior Chu Siyu, kau pasti sudah mengetahui tentang buah jiwa bayi iblis ini kan? Dan buah jiwa bayi iblis ini merupakan harta yang sangat berharga, karena kita bisa mengkonsumsinya ataupun menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Bagaimana kalau kau pergi untuk memetiknya, lalu kita akan membagi buah itu secara merata?" Mendengar itu, Chu Siyu pun bisa mengetahui apa yang sedang mereka berdua itu rencanakan, dan sambil menghela napas panjang, Chu Siyu pun berkata, "Menurutku, saran itu tidaklah bagus, dan untuk apa juga aku harus membaginya kepada kalian berdua?" Tentu saja, si adik junior merasa sangat kesal, setelah mendengar Chu Siyu yang menolak permintaannya, dan berkata, "Dasar bajingan, kau jangan berlagak kuat seperti itu di hadapan kami, cepat petik buah jiwa bayi iblis itu, dan mungkin kami akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu." Si kakak senior menambahkan, "Adik junior, jangan mengatakan omong kosong lagi kepadanya. Aku akan menggunakan formasi 3 dan 4 gambar untuk menguncinya terlebih dahulu, dan aku pikir, dia tidak akan pernah berani lagi untuk menolak permintaan dari kita." Kemudian, mereka berdua pun langsung menerjang ke arah Chu Siyu, sambil mengarahkan senjata mereka masing-masing, dan si kakak senior pun kembali berkata, "Chu Siyu, kau hanya berada di ranah Lun Haijing, teknik seperti apa yang akan kau gunakan untuk melawan kami berdua?" Tapi Chu Siyu hanya diam saja, tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya berada, setelah melihat mereka berdua menerjang ke arahnya secara bersamaan. Lalu, si adik junior mencoba untuk mengunci Chu Siyu, dengan menggunakan teknik arai 4 gajah miliknya, dan berkata, "Kau tidak akan pernah bisa lolos dari teknik milikku ini, dan kau tidak memiliki pilihan lain, selain menuruti perkataan dari kami." Tapi Chu Siyu masih tetap terlihat santai, dan malah menyilangkan kedua tangannya, tanpa melakukan kuda-kuda apapun. Kemudian, setelah melihat Chu Siyu berhasil dikurung oleh adik juniornya, si kakak senior pun langsung menerjang ke arah Chu Siyu, sambil berkata, "Terimalah serangan dariku ini, aku ingin tahu, apakah kau masih bisa bersikap santai seperti itu, setelah menerima serangan dariku?" Sementara Chu Siyu, dia langsung memasang kuda-kuda, sambil mengeluarkan energi spiritual miliknya. Lalu, Chu Siyu pun langsung mengeluarkan pedang Chenlong miliknya, sesaat sebelum si kakak senior berhasil melancarkan serangan ke arahnya. Kemudian, dengan cepat Chu Siyu langsung menerjang ke arah si kakak senior, dan langsung menebas tubuhnya, sehingga si kakak senior pun berteriak kesakitan dengan sangat keras, dan langsung tewas seketika. Tentu saja, si adik junior pun sangat terkejut melihatnya, karena Chu Siyu bisa dengan mudah keluar dari formasi arai miliknya, dan langsung menghabisi kakak seniornya dengan sekali tebasan saja, dan si adik junior itu pun berteriak, sambil memanggil nama kakak seniornya dengan sangat keras. Kemudian, Chu Siyu langsung menerjang ke arah si adik junior, dan sambil menatapnya dengan tatapan mata yang dingin, Chu Siyu berkata, "Jangan pernah memalingkan matamu saat tengah berada di dalam pertarungan." Lalu, Chu Siyu pun langsung menusuk tubuh si adik junior, menggunakan pedang Chenlong miliknya, sehingga si adik junior pun berteriak kesakitan dengan sangat keras, tanpa bisa menghindari serangan cepat yang dilancarkan oleh Chu Siyu ke arahnya. Kemudian, dengan senyuman jahat di wajahnya, Chu Siyu berkata, "Jika kau memiliki kesempatan di kehidupan selanjutnya, berhentilah berlaga menjadi penjahat yang bersikap sok suci." Tentu saja, si adik junior pun merasa sangat marah kepada Chu Siyu, karena berkata seperti itu di detik-detik kematiannya. Lalu, Chu Siyu pun mencabut pedangnya, dan tubuh si adik junior pun jatuh ke bawah, tepat di mana pohon buah jiwa bayi iblis berada, setelah Chu Siyu berhasil membunuhnya dengan sangat mudah. Setelah itu, Chu Siyu langsung menggunakan tubuh dua orang yang telah dibunuh olehnya, untuk menjadi makanan dari buah jiwa bayi iblis, sehingga darah mereka berdua pun langsung dihisap sampai tidak tersisa, dan ceritanya pun bersambung.